Terima Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Kawanan pencuri motor yang kerap mengumbar senjata api bersembunyi di bawah meja kompor saat akan ditangkap. Jalan rusak menyebabkan banyak kendaraan celaka. Udah nggak apa-apa kok. Udah, ya. Angka bayi kurang gizi atau stunting masih tinggi. Penderita bayi kurang gizi atau stunting di Lampung Utara masih tinggi. Berdasarkan data Pemkab Lampung Utara pada 2023, sebanyak 1.267 bayi yang menderita stunting atau di kisaran 23,5%. Angka ini sudah menurun dibanding tahun sebelumnya di atas 24%. Meski angkanya turun, namun angka tersebut masih tinggi sebab Presiden Joko Widodo menginstruksikan kasus stunting di setiap daerah turun setidaknya maksimal di angka 14%. Untuk mencapai target sesuai instruksi Presiden, Pemkab Lampung Utara akan lebih fokus mengatasi stunting dengan cara meluncurkan program Bapak Asuh Anak Stunting dan rutin memberi makanan bergizi bagi bayi melalui posyandu. Semula 24,7%, sekarang kita berada di 23,5%, jadi ada penurunan 1,2% sebenarnya, tapi masih tinggi. Nah, kita berharap di angka 14 atau di bawah 14%. Nah, bentuknya adalah dengan memberikan bantuan telur, susu, dan sebagainya. Nah, itu didistribusikan setiap hari Jumat dalam gerakan Guai Basuh. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi pada 1000 hari setelah kelahiran bayi. Kondisi itu berdampak jangka panjang hingga dewasa bahkan lansia karena pertumbuhan otak dan organ lain terganggu. Stunting bisa disembuhkan jika terdeteksi sejak dini. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Angka perceraian di Kota Bandar Lampung pada tahun ini menunjukkan penurunan dibanding tahun 2023 yang mencapai hampir 2.000 perkara. Sedangkan sepanjang Januari hingga April 2024, Pengadilan Agama menangani 653 pasangan suami istri yang bercerai. Namun yang mencengangkan adalah dominannya perkara cerai gugat atau pihak istri yang mengajukan cerai dari suaminya. Kasus cerai gugat sebanyak 529 perkara dan 124 perkara cerai talak atau suami yang mengajukan cerai dari istrinya. Ada beberapa faktor penyebab perceraian, diantaranya pernikahan dini, masalah ekonomi, hingga bertengkar terus-menerus. Perceraian didominasi oleh pasangan keluarga usia 20 tahun sampai 40 tahun. Kasus yang lebih tinggi masalah perceraian. Jadi perceraian itu baik yang diajukan oleh istri yang kita sebut dengan cerai gugat maupun perceraian yang diajukan oleh suami yang kita sebut dengan cerai talak. Nah, prosentasenya memang banyak perkara yang diajukan oleh istri. Mungkin kalau kita bandingkan bisa 70 berbanding 30. Pada sidang, Hakim Pengadilan Agama tidak serta-merta mengabulkan gugatan perceraian. Suami istri yang terlibat konflik rumah tangga hingga akan berakhir ke perceraian selalu diberi nasihat dan dimediasi untuk sebisa mungkin mempertahankan rumah tangganya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sidang peninjauan kembali atau PK yang diajukan terpidana kasus korupsi mantan Rektor Unila Karomani di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung kembali digelar Selasa siang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli.
Pada sidang ini, jaksa dari KPK menolak pendapat ahli hukum yang dihadirkan karena dinilai tidak mendasar. Pada sidang sebelumnya, terpidana Karomani telah terbukti bersalah. Jaksa berharap Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak seluruh isi berkas permohonan pengajuan kembali atau PK tersebut. Dengan kami menolak dari ahli, kami beranggapan bahwa PK tidak dapat membuktikan dari dalil-dalil itu saja. Pendirian ke kemana? Ya, karena tertolaknya ahli yang diajukan karena terhadap konflik of interest. Jadi kami berpendapat bahwa dalil yang diajukan itu kami mohon Hakim Majelis PK untuk menolaknya. Gitu. Karomani sebelumnya sudah divonis hukuman 10 tahun penjara dalam kasus korupsi dan suap penerimaan mahasiswa baru. Pada kasus tersebut, pihak kuasa hukum terpidana mengklaim ada salah pasal dalam tuntutan, serta uang pengganti dinilai tidak layak dibebankan kepada Karomani. Hakim Agung nanti yang memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali Prof. Karomani dapat memeriksa ulang perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya, dengan putusan yang berdasarkan hukum acara, berdasarkan hukum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dihubungkan dengan fakta-fakta. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan berkas PK terdakwa Karomani akan segera dikirimkan ke Mahkamah Agung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali, sampai jumpa.